Halo pengguna internet, admin Crown di sini. Kali ini saya mau ngasih pendapat nih buat anime Lord of Mysteries Special, sebuah season tambahan yang jumlahnya ada 3 episode yang pastinya buat anime Lord of Mysteries. Saya pernah kasih tahu kalian ya di konten sebelumnya kalau saya harus banget nonton ini. Soalnya ini tuh buat ngisi kekurangan cerita di season pertama, sekaligus juga jadi jembatan nih buat season keduanya. Jadi nggak usah buang-buang waktu lagi, apakah 3 episode tambahan ini bagus dan harus ditonton? Spoiler, harus. Itu yang bakalan saya bagiin ke kalian kali ini. Oke, langsung aja, mari kita mulai. Jadi kayak biasa ya, saya kasih tahu dulu soal ceritanya. Nah, season spesial ini ceritanya itu nggak langsung ngelanjutin ya dari episode terakhir season pertama. Tapi ini tuh cerita yang kepotong atau kependekan di akhir episode ke-10. Kan pas itu kayak biasa ya, klub tarot lagi ngelakuin pertemuan rutin. Pas itu isinya tuh lagi ngebahas The Hanged Man yang lagi minta tolong sama Justice buat nyari musuhnya, Kilangos. Terus, di saat bersamaan, kalian juga denger nih doa baru dari Derek, yang nanti kita bakalan kenal jadi The Sun, yang minta tolong buat nyelamatin kota Perak. Nah, cerita itu tuh, di akhir episode ke-10, cuma sebatas itu aja. Nggak ada kejelasan, nggak ada kelanjutan. Jadi, fungsi 3 episode ini buat nge-extend lah cerita itu. Episode 1 buat cerita soal latar belakang The Sun sama masalahnya di kota Perak. Dan episode 2-3 buat cerita soal The Hanged Man sama Justice yang lagi ngeburu Kilangos. Sip, kalian udah tahu ya gimana ceritanya, jadi mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama, buat ceritanya, jadi kali ini kan ceritanya itu fokus ke anggota klub tarot ya. Jujur aja, saya lebih suka yang kayak gini sih daripada season pertamanya. Lagi, saya pernah kasih tahu di konten sebelumnya, saya itu nggak terlalu ngerti sama cerita keseluruhan, cuma garis besarnya aja. Soalnya ngejelimet dan kemana-mana gitu. Nyeritain soal Klein, soal klub tarot, soal Nighthawk, soal masalah di kota Tingen, dan lain-lain lah. Nah, kali ini saya lebih suka itu karena ceritanya itu lebih tertata dan pacingnya sedikit lebih santai lah. Ya, walaupun narasinya tetap kompleks sih, yang bikin beberapa kali tuh saya harus mundurin lagi buat ngerti. Tapi secara keseluruhan, karena fokus ke satu bagian aja, jadi lebih gampang lah buat ikutin. Saya bahas sedikit kali ya setiap episodenya. Nah, buat episode 1, saya suka banget nih gimana episode ini ngenalin dan nge-build up karakter Derek sebagai The Sun. Dan menurut saya, dari segi latar belakang, Derek ini yang paling jelas. Dia itu dilihatin nih dari masa kecilnya, masalah yang dia hadapi, gimana kondisi tempatnya, dan juga dalam tanda kutip ya, itu ngenalin musuh yang bakalan dilawan. Jadi saya tuh dapetin jelas ya alasan dia buat minta tolong nyelamatin kota Perak gitu. Dan buat saya ya, cerita tentang kota Perak ini yang paling bikin penasaran sih kelanjutannya. Bahkan ya, dibandingin nanti season kedua, yang mungkin bakalan nyeritain Klein yang udah pindah ke Bakland gitu. Terus buat episode 2-3, buat saya ceritanya standar aja sih. Ya, nyari Beyonder yang bermasalah buat ditangkap kan. Tapi karena Justice sama The Hanged Man dapat porsinya, jadi seru aja sih nontonnya. By the way, ini anjingnya Justice, si Susi, itu juga dapat bagian ya. Gemesin banget. Apalagi pas ada adegan dia itu digangguin anjing liar. Itu lucu banget sih. Tapi sayang, penyelesaiannya aja sih di episode 3 itu terlalu singkat. Soalnya cuma 15 menit doang. Dan ada adegan Mr. Azik yang nanti kebantuin, itu nggak diliatin. Padahal ya, kemunculannya udah keren banget. Tapi ya gitu, kayak dipotong gitu loh. Terakhir buat ceritanya, saya kira ya, kali ini bakalan dapetin lah penjelasan buat hal yang belum saya ngerti sebelumnya.
Misalnya salah satunya deh, gimana cara Zhoi Mingrui bisa langsung adaptasi jadi Klein? Sepinter apa sih dia bisa langsung paham situasinya? Iya kan? Aneh aja gitu, kalau latar belakangnya dia cuma jadi budak korporat gitu. Well, bisa dipahamin sih kalau nggak dijelasin, soalnya kan bukan itu fokus utamanya juga. Tapi kalau kalian tahu penjelasannya, kasih tahu ya di komentar. Soalnya saya penasaran nih. Berikutnya buat karakternya, dan lagi karena kali ini emang fokusnya di anggota klub tarot ya, kali ini mereka benar-benar stand out sih daripada season pertamanya yang kebagi-bagi porsinya. Saya sih makin dibuat penasaran ya, gimana mereka bergerak bareng-bareng ke depannya. Pasti bakalan seru gitu. Kalian ya masih sama, dia masih tetap keren pas meranin The Fool yang serba maha tahu, yang maha agung lah. Padahal mah dia cuma lagi nyari informasi buat pulang gitu. Alger atau The Hanged Man yang masih tetap dan makin overthinking sama The Fool. Ya saya sih paham ya kenapa dia kayak gitu. Soalnya kalau saya di posisi yang sama bakalan kayak gitu juga gitu. Terus Audrey sih atau Justice yang kali ini bersinar. Dia ditonjolin banget ya kemampuan dia buat nyari informasi sama relasi. Itu GG banget, soalnya cepet gitu. Sama Derek juga nih, ya walaupun belum kelihatan ya gimana kemampuannya, soalnya kan baru dikenalin juga. Tapi latar belakangnya menarik dan sifatnya juga terbuka nih. Ngebikin saya nungguin lah gimana perkembangannya dia. Terakhir buat produksinya, satu kata yang bisa gambarin sih, edan. Yes, saya salut banget sama studionya yang masih tetap konsisten sama kualitasnya. Padahal cuma 3 episode gitu. Terutama buat saya scoringnya sih yang memukau banget. Bikin setiap adegan yang udah megah nih makin megah lagi. Dan nggak lupa ya, soundtrack penutup dari Curly Gao, Dark Dream masih dipakai ya. Ini soundtrack yang enak banget didengar. Dan setiap kali muncul ya, perasaan saya puas banget gitu. Tapi ada satu kekurangan nih yang buat saya lumayan ganggu. Ini di luar produksi sih. Jadi saya itu kan nontonnya versi Crunchyroll ya. Dan di sana teks yang ada di layar itu nggak diterjemahin. Ngeselin banget. Apalagi buat episode terakhir gitu. Itu kan ada adegan ngetik yang kayaknya itu ada informasi penting gitu buat ceritanya. Jadi kesimpulannya, saya puas banget nih sama season spesial ini. Walaupun buat saya kependekan ya. Tapi ini 3 episode yang keren banget. Dan buat nilainya saya kasih 9/10. Suka banget. Tapi pertanyaannya, apakah kalian harus nonton? Ya jelas dong. Ini kan nambahin cerita gitu. Ya elah, cuma 3 episode doang. Nggak nyampe sejam. Masa nggak bisa nonton? Dan buat kalian yang mau nonton, tapi belum sempet nonton season pertama, sebenarnya bisa aja sih, soalnya ada rangkumannya juga. Tapi saran saya, kalian harus tetap nonton dulu ya, biar lebih maksimal lah pengalaman nontonnya gitu. Jadi itu ya pendapat saya buat anime Lord of Mysteries spesial. Buat kalian yang udah nonton, tulis juga pendapatnya di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.